kontes pageant, beauty pageant itu. Jadi seolah-olah karena udah banyak banget beauty pageant dan gimana ya, cantik menurut beauty pageant tuh udah strict banget. Nah dari situ tuh konsep orang terhadap beauty tuh ya kayak orang di beauty pageant. Jadi makanya aku tadi bingung banget. Berusaha susah-susah buat kurus karena sebagai supaya lo dianggap divalidasi oleh laki-laki. Lo adalah manusia terjajah, lo nggak independen, lo nggak berdiri dengan kemauan lo sendiri. Ya nggak boleh gitu juga gue gitu. Menurut gue gini, kalau misalnya definisi cantik berlaku cuman menurut gue. Kalau misalnya gue merasa lo adalah perempuan terjajah dengan lo memilih untuk kurus, ya apa bedanya gue sama dengan orang-orang yang harus memaksakan kehendak gue terhadap lo? Iya. Ya kan misalnya kalau lo memilih untuk kurus dengan memilih dengan bersamaan dengan lo cantik, lo berwawasan, ya nggak apa-apa kan? Iya. Paham kan maksud gue? Itu kan definisi atau itu kan ibaratnya pembahasan secara bahasa atau apa ya, atau definisi orang yang menurutnya ya mungkin pemikirannya udah jauh gitu. Kita di sini membahas, nanti kan ada relate sama pembahasan kita berikutnya gitu. Nah, tadi kan ada sedikit Sil membagi tentang pengalaman dia hidup di. Kamu kan ketika kamu kecil kamu tahu nggak kalau orang menganggap kamu itu cantik? Iya. Standar cantik, sadar kan? Iya, sadar. Nah, kita berangkat dari standar itu. Iya. Standar itu. Kalau ditanya menurut gua, jawaban gua sama, mungkin setuju gua sama Putri. Karena cantik itu nggak bisa didefinisikan secara apa gitu kan. Baik rupa nggak tahu apa cantik. Yang berwawasan luas atau yang putih tinggi. Karena cantik tuh nggak kayak gitu kan, nggak itu aja gitu. Nah sekarang kita setuju nggak nih kita berangkat berdasarkan standar yang udah ada gitu, fisik. Kalau setuju maksudnya? Kita membahasnya itu dari sini nanti ke depan. Apakah gue setuju dengan definisi cantik yang hidup di dalam masyarakat maksudnya? Enggak, bukan itu. Kita berangkat dari itu. Bahasan nanti ke depan berangkat dari cantik dari standar yang udah ada. Iya, betul. Ya itu ya. Kalau kita bilang setuju nggak sama itu ya gue nggak setuju. Nah, betul kan? Iya, nggak setuju. Orang cantik nggak setuju? Nggak gitu dong. Orang ganteng. Orang setengah ganteng. Nah, jadi kan Isil kan tadi udah bilang juga kamu hidup sebagai orang cantik, katamu opininya Putri bilang sebagian kesusahan hidup urusan hidup. Bagian urusan hidup itu udah enak gitu. Nah, aku nih tadi kan pengalaman aku. Pengalamanmu biasa aja gitu ya. Biasa kan dia bilangnya biasa aja kan. Nah, pengalaman aku itu berasa banget. Iya. Mungkin karena dulu aku hidup di hutan-hutan, enggak ya. Aku bukan manusia purba. Jadi aku dulu hidup di keluarga besar yang menganut bukan agama tuh penting. Apa sekte? Bukan anjir. Agama dan adat itu lebih tinggi adat kayak rasa-rasanya. Oh, ya. Jadi adat gua anak pertama hitam begini, dekil dulu kan. Sekarang juga dekil. Apa namanya sih, maksudnya hir ayam gitu, kayak gini lah aku gitu kan. Terus dulu anak pertama gitu, mamaku punya anak, papaku tuh dulu putih, mamaku mungkin agak keling, sekarang aja mungkin agak bersih gitu. Nah terus ketika punya aku sama adikku tuh bedanya cuma 2 tahun. Jadi kalau udah besar tuh kayak temenan aja kan. Ketika adikku lahir, aku umur 2 tahunan itu udah sadar, udah ngerti. 2 tahun setengah tuh udah ngerti kalau orang tuh membandingkan aku dan adikku. Ini dari pengalaman ya. Ada tetangga datang, mamaku bilang, anaknya ini cantik ya, beda sama yang ini gitu. Oh no. Nah dulu aku nggak adil sama itu dengan masalah itu kan. Terus mamaku cerita, aku tahu ketika mamaku cerita juga nih. Dulu si dia ini, aku dipanggil dia di rumah. Dulu si dia ini sedih juga mama katanya. Waktu dia cerita sama nenekku, si dia ini dengar orang bilang adiknya cantik daripada dia. Terus dia bilang aku bilang ke mamaku gini, "Ma, dia cantik juga kan?" gitu. Aku bilang kayak gitu, dan aku nggak sadar. Karena mungkin udah lama juga ya. Tapi aku ternyata udah tahu loh yang cantik tuh ini. Dari kecil tuh yang cantik ini, yang ini. Habis itu sampai besar pun kayak gitu. Nah,
bahkan sampai udah besar kayak gini karena kami kan beda beberapa tahun doang tuh. Iya. Aku kuliah, adekku nggak kuliah sih karena dia bilang kuliah itu capek. Ya, Pengen- emang. Apalagi proposal yang belum di ACC. Oh, itu dosen pembimbing saya, ACC proposal saya. Sebenarnya ini bukan curhat tapi kayak begitulah sebagian masyarakat itu memandangnya gitu. Ya. Nah jadi ketika itu kayaknya adikku kan namanya Yuli ya. Tolong yang namanya Yuli di blacklist. Enggak. Jadi kayak kayaknya Yuli lebih cepat dapat pacar ya daripada ini gitu. Nah di situ sih yang menurut gue kan kita udah sepakat nih definisi cantik di awal kan tadi. Nah timbul nih masalah di mana definisi cantik yang hidup di dalam masyarakat adalah definisi cewek yang begini. Ya, kayak udah ada standarnya Udah gitu. ada standar kecantikannya kan. Iya, Kalau- kayak helm udah standarnya. kayak cewek Semain. kalau nggak putih ya lo Nggak nggak cantik. cantik gitu. Nah itu yang menurut gue masalah. Dimana Iya. kenapa hal tersebut menjadi masalah ketika definisi cantik yang menurut lo harus mewajibkan semua cewek harus begitu. Nah itu yang menurut gue definisi cantik yang salah gitu. Kan semua orang punya, misalnya gini kan, lo nanya nih ke cowok ini, menurut lo si dia dari skala 1 sampai 10 menurut lo cocok buat pendamping lo berada di posisi nomor berapa? Misalnya dia bilang nomor 8. Kenapa? Misalnya gue nanya kan dia nggak putih, dia nggak seputih itu, dia nggak seputih si dia, misalnya. Ya itu kan menurut gue selera gue ya ke situ gitu. Kan kalau misalnya cari buat pendamping hidup itu kan nggak selalu cantik di nomor, ya cantik sih nomor 1 kan pasti. Terus pasti kalau misalnya kita pengen cari pendamping hidup ada aspek-aspek lain nih yang harus itu kan yang membuat si A ini lebih unggul daripada si dia yang lebih kata orang dikategorikan sebagai cantik gitu kan. Ya itu sih yang menjadi masalah itu di mana ketika definisi cantik menurut lo harus mewajibkan semua cewek harus begitu, yang nggak gitu kan. Gini juga kayak itu pertama di keluarga gue. Keluarga gue aja udah kayak gitu Gitu. apalagi orang lain. Nah dulunya gini, untungnya gue dulu punya ranking lah dulu waktu SED. Jadi kayak dianggap gitu. Nah ada beberapa teman Anjir itu fakta sih. toxic banget dulu. Iya, Jadi iya. gini, gue ceritain ketika gue sekolah ya. Ketika gue sekolah, gue nggak diterima karena gue badan gue kecil. Padahal umur gue udah ini. Aduh. Banyak dulu sebenarnya kayak gitu-gitu. Dulu di sekolah tuh kayak gitu. Terus ketika gue masuk, makanya gue umur 7 tahun baru kuliah nggak tuh. Baru sekolah. Nah di situ ada gue nggak ada ranking. Nah di situ udah mulai orang tuh bilang gini, nggak apa-apa lah. Oh shit. You know what I mean kan? I Kayak know. gitu. Kayak nggak apa-apa lah dia I si dia nih know. kayak gini. Yang penting dia rankingan gitu. Kayak gitu. Jadi ada ketika di SMP mungkin orang nobody knows that I have a ranking gitu kayak gitu-gitu. Terus sebelum kan kita sekelas dulu baru tahu orang nih potensi di mana gitu kan. Nah ketika awal-awal itu kalau misalnya nggak punya teman dari sekolah yang sama sebelumnya itu susah buat dapetin teman. Karena ini terus kayak aku nggak peduli juga sama yang itu. Alhamdulillahnya aku punya pribadi yang cuek. Kayak nggak penting amat berteman sama orang ini, manfaat dia buat aku aja belum tentu ada gitu kan. Kayak gitu. Jadi teman-teman ketika mereka tahu aku punya rankingan kayak nilai bagus gitu baru merapat gitu. Biar bisa nyontek gitu. Ya, dan itu pun nggak tulus juga kadang kan. Gitu. Jadi kayak ternyata manfaat jelek ada juga. Joknya jangan. Aduh. Jadi kayak kita bisa tahu temen yang baik tuh gimana gitu, yang mau temen sama kita dulu ya. Sekarang aku fine aja sih, kayak I'm proud with myself gitu, kayak gitu. Jadi dulu kayak gitu setoxic itu ternyata masyarakat kita. Aku ada di dalam itu. Jadi keperbandingan sama Isil kan agak jauh berbeda ya. Tapi kan pendapat orang tuh yang ngebentuk kita hari ini nggak sih, kayak misalnya gue juga pernah sih kayak kalau misalnya definisi cantik menurut orang-orang, gue merasa kalau gue nggak masuk ke dalam kategori yang dibilang cantik sama semua orang, kayak misalnya cantik harus begini. Nah untuk mengeluarkan gue dari posisi tersebut, gue jadi lebih kayak
kayak berpakaian nggak terlalu kayak feminin gitu-gitu sih, Oke. supaya nggak ada tuntutan juga. kayaknya nggak terlalu, supaya misalnya gue berpakaian seperti orang-orang cantik, tapi pas di badan gue kayak gue risih ya gitu kan, Nggak cocok, nggak kayaknya nyaman. kayaknya orang cantik yang hidup di masyarakat sekarang ini nggak cocok nih kalau misalnya gue sebagai putri kayak gini pakai baju yang kayak orang didefinisikan sebagai orang cantik, terus gue ngaca kan, oh kayaknya nggak cocok deh. Iya, kayak nggak nyaman juga. Iya, karena gue ngerasa kayak kayaknya nggak cocok nih, kayak nggak risih sih kayak gue pakai baju cantik kayak gitu. Oke. Kayaknya gue nggak gimana sih, kayak ya, yang nggak cocok aja gitu kan. Kayak kita ngerasa nggak nyaman gitu. Iya, nggak nyaman. Nah, gitu. relate sama pembicaraan baju nih ya. Hmm. Kan orang keluarga gue lagi nih. Sebenarnya nggak menjelekan, mungkin memang Keluarga Agus kalau dengar ya. setelah mama gue nonton. Sorry. Nggak gitu. Maksudnya nggak keluarga sih, lebih ke desanya juga kayaknya. Anjir, makin besar ini ya provinsinya udah. Tapi kayak mungkin Lepas benua. lingkungannya, mungkin karena belum ada orang yang berani menggubrak itu ya, apa kayak gitu ya. Jadi gini, sampai sekarang mereka mendefinisikan wanita itu atau cewek itu yang cantik itu harus pakai gamis ketika ada acara keluarga. Maafin. You know me? Iya. Oh my God. Iya. Yang itu ya, yang dipakein baju apa aja cantik gitu Iya, kan. gitu. Dipakein gamis bagus, nggak pakai gamis juga bagus gitu. Iya. Tapi kan nggak semua orang bisa cocok, belum nggak cuman dari style aja sih, lebih ke bentuk tubuh orang kan beda-beda. Iya gitu. Heeh. Nah jadi gini sih di keluarga aku lagi. Orang keluarga aku di apa namanya? Enggak, maksudnya di lingkungannya. Mungkin karena mindsetnya dari atas udah kayak gitu ya. Karena belum ada yang berani ngomong. Kembali lagi seperti yang dibicarakan oleh Adriana Kolbi. Jangan deh. Bisa dengerin di podcast aku ya. Nah jadi gini, ada acara setiap keluarga aku itu selalu merayakan acara untuk kayak acara Idul Adha, Idul Fitri, hari-hari apa gitu penting itu pasti harus ada yang kayak aku kan punya keluarga dari ayah. Nah aku wajib mengunjungi mereka setiap hari besar itu. Ya. Nah jadi aku harus berpakaian memakai gamis. Nah aku nggak punya gamis. Tuh aku pakai punya mamaku. Sama. Gue nggak punya. Sama. Aku juga. Ada pun cuman dipaksa buat pakailah ini, belilah satu buat Setidaknya ada gitu. Ya. kondangan gitu. Pandangan. Jadi gitu. Kayak kemarin ada acara, aku pulang beberapa hari, ada acara di rumah, keluarga besar datang ke rumah kan. Jadi pakai ya punya mama ini baru mama beli, biar enak aja dipandang bapak. Kalau dari keluarga ayah kan dipanggilnya bapak. Jadi enak dipanggil bapak-bapak itu, dipandang. Terus aku nggak bisa karena aku sendiri gitu loh, melawan keluarga besar ini susah kayaknya. Iya. Terus aku nggak pakai make upan juga kan, nggak suka. Kayak mahal juga kan. Oh, iya. Tapi gue masih suka sih. Jadi kayak gitu ya, aku nih kayak gini loh orangnya gitu. Terus di keluarga aku lagi nih ya, cewek terus pakai anting. Aku nggak ada anting loh. Aku pakai sih. Aku Di nggak keluarga pakai. kalian pakai nggak? Nggak diwajibkan sih, Di cuma keluarga pakai. di keluarga aku harus sebenarnya harus pakai anting, apalagi aku tuh kan sekeluarga Baru tahu bertiga aku dah. cewek semua kan. Iya. Jadi gimananya tuh yang harus pakai anting, karena anting tuh ya salah satu pembeda lah cewek cowok gitu. Ya Jadi Allah, aksesoris yang jadi pembeda gitu. Nah suatu hari kan seiring aku makin naik nih berat badan kan, lemak kan makin tersebar nih di seluruh tubuh. Nah nambah nih lemak di sini nih, Iya. di Ketutup. jadi patah gitu. Patah gitu, anting emas loh, patah dia kan. Terus jadi patah gitu kan. Habis patah nggak kebeli lagi anting emasnya, ya udah nggak usah pakai lagi. Tapi sebenarnya mamaku udah sering nyuruh gitu, kayak beli dong anting yang ya seenggaknya anting yang 5.000-an lah sepasang gitu, biar seenggaknya ada gitu. Biar nggak ketutup juga. Ya biar nggak ketutup. Tapi ini kayaknya udah ketutup deh, kayak soalnya udah lama sebelum pandemi tuh udah patah juga. Oke. Jadi udah nggak pakai anting lagi. Oke, di keluarga lu wajib nggak? Enggak sih. Ya udah kita tutup aja. Ya kan enggak. Gini. Terus kayak ke ini ya, ke tinggi suatu tinggi enggaknya derajat perempuan gitu. Mungkin aku kayak memandangnya seperti itu karena mereka mengatakan kayak gitu paham nggak sih, kayak gini. Aku pulang nih sekali ke rumah nenek. Si dia nih kok nggak ada anting ya, segadang kok nggak ada
Maksudnya tuh gini, si dia nih kok nggak pakai anting sih, udah sebesar ini loh gitu. Kamu lo gadis, mau punya suami kan gitu. Suami gue nengok gue dari anting bolong gitu kan, calon suami gitu. Ah ini kenapa kita bahas kayak gitu, pengalaman Dixil gitu. Tapi mungkin yang hal-hal kayak gitu gue nggak relate, soalnya di keluarga nggak ada yang kayak gitu banget. Berarti keluargamu masih santai-santai aja gitu? Ya santai aja sih. Keluarga aku kayak gitu. Ya. Bukan nggak tertekan karena mungkin aku orangnya cuek ya. Nah, gimana kalau orangnya yang gampang masuk hati, baper gitu? Paham gak sih, aku udah digituin dari kecil aja, aku I'm fine gitu, kayak baik-baik aja. Bahkan misalnya sekolah baik-baik aja gitu. Nah, kalau orang yang nggak pedean gimana coba? Kan berarti kan apa yang udah dipercaya masyarakat tuh berbahaya kan? Ya. Yang kalau kayak gitu. Ya kalau misalnya dia menganggap diri dia nggak masuk ke dalam definisi cantik menurut orang, dan dia merasa kayak minder, kayaknya gue nggak cewek yang pantas, gagal nih, nggak pantas ada di masyarakat dan segala macam. Ya itu sih masalahnya, itu yang membuat hal tersebut menjadi masalah. Oke. Nah pertanyaan aku, kenapa ada gimana? Menurut kalian kenapa orang kita atau masyarakat kita mendefinisikan cantik dan standarnya itu seperti itu gitu? Apa memang karena mereka nggak tahu? Padahal kan dari dulu nggak berpendidikan pun kita tahu, oh orang ini banyak jenisnya loh. Nah gini, sekarang kita udah masuk ke evolusi. Oke. Ini kuliah ya? Kuliah kan? Kenapa hal-hal tersebut bisa diaminkan oleh masyarakat zaman now, kayak misalnya dari dulu cuy. Oke. Zaman old. Iya. Itu berkesinambungan dengan hal yang terjadi di zaman dulu. Nah ini, kita kan manusia purba nih. Iya. Dulu tuh kan menganggap kalau predator kayak buaya, singa atau kerbau nih, kan ini cuman kayak hipotesa gue aja nih, kayak misalnya kayaknya gini nih, kalau dulu kan predator itu kan bentuknya jelek kan, kayak buaya gitu. Nah kalau misalnya di zaman sekarang, nah berarti dari zaman dulu kita udah ditanamkan mindset kalau orang yang buruk rupa itu menyerupai buaya kah, atau menyerupai kayak monyet gitu kan, adalah predator gitu kan, dan kita harus merasa was-was terhadap mereka. Karena di zaman dulu tuh kan kita udah tertanam dan sekarang kita kan udah membawa gen-gen yang menganggap kalau orang-orang yang kayak, kalau misalnya wajahnya kayak monyet atau wajahnya kayak kerbau itu adalah orang yang jahat atau orang yang predator gitu. Enggak kok, monyet ada yang baik, sungguh kok. Itu kan dewa anjir. Dewa jatuhnya itu. Nah, dari situ, karena dari dulu tuh kita udah membawa gen-gen di mana di zaman dulu kita menganggap orang-orang yang kita menganggap predator yang buruk rupa seperti hewan-hewan yang gue sebutin tadi itu sebagai orang-orang yang patut untuk diwaswasi.